Supra X 125 Fi helm in. Susunan membongkar kopling motor Supra X 125 Fi helm in. Di sini mekanik bengkel akan berikan tutorialnya buat teman-teman ya. Kali-kali nanti di sini teman-teman yang ingin belajar dan yang ingin tahu tentang masalah kopling, mekanik bengkel berikan permasalahan-permasalahannya, dan mekanik bengkel di sini akan memberikan tutorialnya melakukan pembongkaran susunan ya teman-teman ya, untuk kopling Supra X 125 Fi helm in. Karena dalam kopling setiap motor itu susunannya berbeda-beda teman-teman ya. Nah, di sini kopling ini masih terpasang pada rumahnya. Jadi ini masih lengkap satu set esi ya teman-teman ya. Esi itu masih assembling ya. Nah, di sini buat teman-teman yang masih belajar dan mungkin yang masih sedikit bingung, teman-teman pasti juga bagaimana ya membongkar susunannya gitu kan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mekanik bengkel akan lakukan pembongkarannya dari awal susunannya ya. Ini aslinya kalau kita buka itu juga bisa teman-teman ya, kita buka dari rumahnya ini teman-teman. Ini namanya rumah kopling di dalam unit koplingnya. Karena mekanik bengkel akan berikan dari awal ya, mekanik bengkel seperti ini dulu cara memberikan tutorialnya. Satu tips dan saran dari mekanik bengkel buat teman-teman yang masih belajar, misalkan ingin membongkar kopling, tips dan saran dari teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pembongkaran, teman-teman perhatikan terlebih dahulu susunan unit yang ada ya teman-teman ya. Artinya dalam posisi yang ada pada motor seperti ini, itu harus kita ingat-ingat. Kalau perlu teman-teman bisa memfoto supaya nanti pada saat kita membongkar, teman-teman nggak bingung dalam melakukan pemasangannya kembali. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Biasanya masalah-masalah pada kopling itu kampas kopling aus, rumah kopling goyang dan oblak, motor bunyi klotok-klotok, tenaga motor loyo, tenaga motor berat, selip kopling, dan masih banyak lagi masalah-masalah di kopling ya. Nah, otomatis kalau terjadi masalah-masalah di kopling seperti itu, kita harus mengganti ya. Nah, kalau yang belum paham kan otomatis bertanya dan belajar ya. Sama-sama mekanik bengkel juga masih belajar teman-teman ya. Oke, lanjut. Pertama, dalam melakukan pembongkaran, ini susunan dari awal ya teman-teman ya. Langkah pertama, kita buka baut pengikat per koplingnya. Nih di sini untuk motor Supra X 125 helm in, baut pengikat pernya ada 3. Ini anggap saja tutup penahan pernya ya teman-teman ya. Oke, kita buka baut pengikat per. Kita lakukan pembongkaran, pelepasan baut pengikat per pelan-pelan saja teman-teman ya, diurut, jangan sekaligus kena ya. Supaya apa?
keluarnya per, dia akan teratur. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, bersilang ya, diurut. Melakukan pelepasan baut-baut pengikat pernya. Nah, ini di motornya teman-teman, posisinya seperti ini ya. Nih, posisinya di motor menempelnya seperti ini. Klek. Nah, gitu ya. Di bagian as stang sernya, kruk asnya ya, seperti ini posisinya. Oke, lanjut. Kita buka baut pengikat per kopling. Mekanik bengkel lakukan secara perlahan-lahan saja supaya teman-teman juga bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel. Sama-sama mekanik bengkel juga masih belajar ya teman-teman ya. Karena di sini penting teman-teman dalam menyusun kopling supaya nggak terbalik-balik. Nah, makanya kita lakukan perlahan-lahan saja. Sebelum melakukan pembongkaran, kita ingat-ingat. Oke, baut pengikat per sudah longgar semua ya teman-teman ya. Nah, kita pelan-pelan kita buka nih. Nah, langkah kedua kita lepas penahan per koplingnya nih teman-teman. Kita letakkan ya teman-teman ya. Kalau bisa sembari diingat-ingat. Langkah pertama ini, langkah pertama itu gitu ya. Nah, ini setelah itu terbukalah dan terlihatlah per kopling teman-teman tuh ya. Ada 6 biji untuk per kopling motor Supra X 125 helm in. Ya, kita lepas satu-satu. Ini pernya atas bawah sama teman-teman, nggak ada perbedaan ya. Jadi teman-teman bisa memasang di posisi letak mana saja karena bentuk pernya sama saja. Oke, per sudah terlepas, kita taruh. Oke, setelah itu maka si unit kopling terlepaslah. Setelah itu kita bisa melepas ini namanya apa ya, rumah kopling juga. Mekanik bengkel lupa ya teman-teman namanya, tadi lupa melihat katalognya. Jadi intinya yang bagian depan gitu teman-teman ya. Kita lepas terlebih dahulu ya. Oke, lanjut teman-teman, kita akan melepas bagian kopling. Ini susunannya ya. Tadi pertama, kedua sudah, maka kita bisa lanjut pelepasan bagian depan ini teman-teman ya. Kita lepas bagian depan. Nah, pelan-pelan saja. Oke teman-teman, kita lepas. Ini namanya apa ya? Aduh, mekanik bengkel lupa mau menyebutkan buat teman-teman ya. Ya ini aja lah gitu ya teman-teman ya. Maaf ya sebelumnya ya. Nah, ini masih bagus nih. Ini ada namanya cuman mekanik bengkel lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini susunannya. Setelah itu maka terlihatlah kampas-kampas koplingnya teman-teman. Kita taruh ya. Inilah kampas kopling untuk motor Supra X 125 helm in. Oke, kita lepas susunan kedua ya. Nih, setelah terbuka ini, maka susunan berikutnya kampas kopling. Nah, nih teman-teman, kampas kopling ya. Nah, jadi kerusakan-kerusakan pada kampas kopling biasanya kampas-kampasnya sudah tipis karena pergesekan ya. Kita urutkan teman-teman nih. Nah, sambil diingat ya, nanti kita akan memasang lagi urutannya sama, kebalikannya pada saat membongkar. Oke, setelah kampas kopling terbuka, lalu kedua plat kopling nih teman-teman nih. Oke, tuh susunannya seperti ini teman-teman ya. Plat kopling
Nah, teman-teman kalau bisa perhatikan juga untuk plat kopling di bagian yang depan ini dia sedikit cembung teman-teman, rata cembung, sorry ya. Tuh. Kalau kita balik ini rata teman-teman. Nah, nanti pada saat memasang teman-teman jangan terbalik. Posisi yang benar kalau nggak salah seperti ini teman-teman nih. Jadi yang rata adanya di dalam, yang cembung adanya di luar gitu ya teman-teman ya. Karena kalau terbalik ya kemungkinan hasilnya kurang baik karena memang dari pabrikan sudah diatur ya. Nah, ingat-ingat teman-teman untuk plat kopling bagian satu sisinya cembung dan bagian satu sisinya lagi dia rata. Nanti posisi pemasangannya dia yang cembung di atas ya. Kita urutkan lagi peletakannya. Oke, setelah plat kopling lalu ketiga ya teman-teman ya, kampas kopling lagi nih teman-teman nih, kampas kopling lagi. Kalau untuk kampas kopling sama, atas bawah nggak ada perbedaan. Kampas kopling nih teman-teman ya, tuh kita urutkan lagi. Ketiga kampas kopling, keempat plat kopling tuh teman-teman, tuh sama kan, cembung posisinya di atas menghadapnya. Yang bawah rata, kita urutkan lagi. Lalu berikutnya kampas kopling lagi teman-teman nih, kampas kopling ya, tuh. Berikutnya plat kopling ya, tuh plat koplingnya kita urutkan. Lalu berikutnya yang terakhir ini kampas kopling teman-teman. Jadi kampas koplingnya ada 4 ya untuk Supra X 125 helm-in. Nih kampas kopling, dan yang terakhir ini apa namanya, sama kayak yang depan tadi, pembungkus lah ya. Mekanik bengkel lupa, nanti akan mekanik bengkel cek dulu di katalog ya teman-teman supaya mekanik bisa menyebutkan namanya. Nah, ini kondisi masih lumayan baik juga teman-teman ya. Nih, jadi ini fungsinya seperti ini teman-teman nih. Tuh ya, nih. Nah, jadi si kampas kopling berada di dalamnya. Oke, terakhir ini tadi pertama kita buka yang ininya ya. Pertama, kedua, dan terakhir ini. Oke, nah di sini ada ring teman-teman nih, ring tebal nih. Tuh ya, sebagai jeda pengganjal si unit kopling berada di rumahnya. Oke teman-teman, itulah tutorial dari mekanik bengkel cara melepas susunan kopling motor Supra X 125 Fi helm-in. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti dalam melakukan perakitannya kembali, pemasangannya kembali, susunan-susunannya kembali, akan mekanik bengkel buatkan di video berikutnya. Sukses selalu buat semua.